Pernahkah kalian membayangkan bangun di suatu pagi pada tahun 2030 dan menyadari bahwa negara sebesar Indonesia dengan ribuan pulau dan sejarahnya yang agung tiba-tiba hilang dari peta dunia? Ini bukan sekadar premis film distopia dan bukan pula sekadar bualan di media sosial. Narasi mengenai Indonesia bubar 2030 sebenarnya telah menjadi perbincangan dingin di meja-meja bundar para pemikir geopolitik dan intelijen global. Namun, yang jauh lebih mengerikan bukanlah prediksi itu sendiri, melainkan alasan dibalik mengapa mereka begitu terobsesi untuk menghapus nama kita dari peradaban masa depan. Ada sebuah peta baru yang sedang digambar oleh para tangan tak terlihat, sebuah peta yang tidak lagi menyertakan kedaulatan Nusantara di dalamnya. Pertanyaannya, mengapa dunia seolah-olah sedang gemetar melihat kita tetap berdiri utuh? Dan apa yang sebenarnya sedang mereka persiapkan di balik layar panggung dunia? Jika kita membedah dokumen-dokumen strategis milik lembaga think tank internasional, kita akan menemukan pola yang ganjil. Indonesia seringkali digambarkan bukan sebagai sebuah bangsa, melainkan sebagai sebuah zona yang harus diperebutkan. Tahun 2030 bukan sekadar angka acak, itu adalah titik balik yang mereka tetapkan untuk sebuah tatanan dunia baru. Dalam skenario ini, negara-negara besar tidak lagi berperang dengan peluru, melainkan dengan menghapus identitas dan kedaulatan sebuah bangsa secara sistematis. Mereka ingin kita percaya bahwa kita lemah, bahwa kita akan pecah, dan bahwa masa depan kita sudah berakhir sebelum dimulai. Namun ada satu rahasia besar yang sengaja mereka sembunyikan dari kita semua. Alasan sebenarnya mereka ingin menghapus Indonesia bukan karena kita dianggap remeh, justru sebaliknya, mereka ketakutan. Mereka ketakutan karena Indonesia memegang kunci yang bisa meruntuhkan dominasi mereka. Ada sesuatu yang luar biasa yang tersimpan di bawah tanah kita, di dalam DNA kita, dan di jalur-jalur laut kita yang menjadi urat nadi dunia. Kekuatan ini begitu besar sehingga bagi para elit global, Indonesia yang bersatu adalah sebuah ancaman bagi agenda kontrol mereka. Inilah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menyingkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di bawah radar kesadaran publik. Karena jika kita tidak segera menyadari apa yang sedang mereka rencanakan, kita mungkin akan benar-benar kehilangan rumah kita tanpa sempat memberikan perlawanan. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mereka beroperasi, kita harus melihat kenyataan pahit tentang bagaimana kekayaan yang kita miliki justru sedang dijadikan umpan untuk menghancurkan kita dari dalam. Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kekayaan itu justru seringkali mendatangkan badai ketimbang kemakmuran yang merata? Dalam dunia geopolitik ada sebuah istilah yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya. Para elit global memandang Nusantara bukan sebagai mitra, melainkan sebagai gudang logistik yang terlalu berharga untuk dibiarkan berdaulat sepenuhnya. Saat ini, dunia sedang berada di ambang revolusi industri hijau dan kunci dari semua teknologi masa depan itu, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga komponen kedirgantaraan canggih, semuanya terkubur di bawah tanah kita. Nikel, tembaga, hingga logam tanah jarang yang kita miliki adalah emas baru yang memicu nafsu besar negara-negara adidaya. Inilah alasan pertama mengapa dunia ingin menghapus kedaulatan kita. Mereka ingin akses tanpa batas, tanpa aturan, dan tanpa gangguan dari pemerintah yang kuat. Namun ini bukan sekadar soal tambang dan mineral. Jika kalian melihat peta, Indonesia terletak tepat di persimpangan urat nadi perdagangan dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur yang dilewati oleh ribuan kapal kargo dan tanker minyak setiap harinya. Siapapun yang menguasai wilayah laut ini secara otomatis memegang leher ekonomi dunia. Bagi para pemain besar di Washington, Beijing, hingga London, sebuah Indonesia yang terlalu kuat dan mandiri di jalur ini adalah sebuah hambatan besar bagi supremasi mereka. Mereka tidak ingin ada singa yang terbangun di gerbang maritim paling strategis di planet bumi. Maka skenario Indonesia hilang 2030 sebenarnya adalah kode untuk sebuah upaya pelemahan agar wilayah-wilayah strategis ini bisa dikelola oleh kepentingan internasional dengan dalih stabilitas global. Yang membuat situasi ini semakin mengerikan adalah fakta bahwa mereka tidak lagi menggunakan invasi militer terbuka seperti di masa kolonial. Mereka menggunakan perang asimetris, sebuah serangan yang tidak terlihat namun dampaknya jauh lebih merusak.
Mereka menyusup melalui kebijakan ekonomi, ketergantungan utang, hingga manipulasi opini publik yang membuat kita saling membenci satu sama lain. Strategi pecah belah atau divide et impera versi modern sedang dimainkan dengan sangat halus. Mereka ingin kita sibuk bertikai di dalam, sehingga kita tidak sadar bahwa kekayaan di bawah kaki kita sedang perlahan-lahan dipindahkan ke tangan asing. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi di mana rakyat seringkali hanya dianggap sebagai pion yang bisa dikorbankan. Namun, di balik semua tekanan geopolitik ini, ada sebuah variabel yang seringkali luput dari kalkulasi mereka. Sebuah rahasia kuno yang tertulis di dalam catatan sejarah dan pesan para leluhur kita. Berbicara tentang tahun 2030, kita tidak bisa hanya melihatnya melalui kacamata politik modern, karena ada sesuatu yang jauh lebih mistis dan sistematis yang sedang terjadi. Jika kalian mempelajari sejarah besar bangsa ini, kalian akan menemukan sebuah pola ganjil yang disebut sebagai siklus 500 tahunan. Ini adalah sebuah ritme waktu di mana peradaban besar di Nusantara mengalami guncangan hebat, keruntuhan, dan kemudian kebangkitan yang tak terduga. Terakhir kali siklus ini mencapai puncaknya adalah saat runtuhnya kemegahan Majapahit di abad ke-15 yang kemudian mengubah total wajah spiritual dan politik tanah Jawa serta Nusantara. Kini 500 tahun telah berlalu dan kita tepat berada di ambang jendela waktu yang sama. Apakah ini hanya kebetulan jika para pemikir dunia menetapkan tahun 2030 sebagai titik kritis? Sementara para leluhur kita sudah memberi isyarat tentang masa transisi besar di periode yang persis sama. Disinilah letak kengerian yang sebenarnya. Para elit global bukan hanya mempelajari data ekonomi, mereka juga memiliki tim yang mendalami sejarah dan esoteris bangsa-bangsa besar. Mereka tahu tentang ramalan Jayabaya dan peringatan Sabdo Palon yang menceritakan tentang datangnya zaman Kalabendu, sebuah masa di mana kekacauan merajalela, pemimpin kehilangan arah, dan bumi seolah menolak keberadaan manusia. Bagi mereka, masa transisi ini adalah peluang emas. Saat sebuah bangsa berada dalam titik terlemah di siklus sejarahnya, itulah saat yang paling mudah untuk menghapus identitas aslinya dan menggantinya dengan tatanan baru yang asing. Mereka ingin memastikan bahwa dalam siklus kebangkitan kali ini, Indonesia tidak benar-benar bangkit sebagai pemenang, melainkan sebagai wilayah yang terjajah secara mental dan sistemik. Kode-kode masa lalu ini seolah menyatu dengan prediksi intelijen masa kini. Narasi Indonesia hilang mungkin adalah cara mereka untuk mempercepat datangnya kehancuran itu dengan menciptakan ketakutan massal. Sebab, dalam hukum semesta, apa yang paling sering dipikirkan dan ditakutkan oleh banyak orang, itulah yang akan menjadi kenyataan. Mereka ingin kita mengamini kehancuran kita sendiri, namun ada satu hal yang tidak mereka pahami tentang tanah ini. Nusantara bukan sekadar koordinat di atas peta, ia adalah organisme hidup yang memiliki mekanisme pertahanan alaminya sendiri. Setiap kali ancaman besar datang untuk menghapus kita dari sejarah, selalu ada kekuatan tak terlihat yang bangkit dari dalam tanah dan darah kita. Dan rahasia tentang kekuatan inilah yang membuat dunia sebenarnya gemetar. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di dalam kode genetik dan struktur kuno yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur kepulauan ini. Mengapa mereka begitu takut pada sebuah bangsa yang seringkali kita anggap sendiri masih tertinggal? Jawabannya mungkin tersimpan di dalam sesuatu yang paling intim dengan diri kita, yaitu DNA. Selama bertahun-tahun, hasil tes genetik pada populasi Nusantara menunjukkan sebuah anomali yang luar biasa. Kita bukan sekadar campuran etnis biasa, kita adalah pewaris dari garis keturunan kuno yang jejaknya membentang hingga ke peradaban yang hilang sebelum zaman es berakhir. Para ilmuwan dunia yang bekerja di bawah bayang-bayang elit global tahu betul bahwa ada kode emas di dalam darah manusia Nusantara, sebuah ketahanan genetik dan kecerdasan intuitif yang jika bangkit sepenuhnya akan sangat sulit untuk dikendalikan. Inilah alasan mengapa narasi Indonesia hilang terus dipompa. Mereka ingin kita merasa kerdil, merasa sebagai bangsa kelas 2, agar potensi besar yang terkunci di dalam sel-sel tubuh kita tetap tertidur selamanya. Ketakutan mereka semakin nyata ketika kita melihat ke permukaan tanah. Nusantara dipenuhi oleh struktur-struktur kuno yang usianya jauh lebih tua dari piramida Mesir. Situs-situs seperti Gunung Padang bukan sekadar tumpukan batu. Mereka adalah monumen teknologi masa lalu yang membuktikan bahwa di tanah ini,
Pernah berdiri sebuah peradaban dengan kecanggihan yang melampaui logika modern. Para elit global sangat khawatir jika identitas asli kita sebagai induk peradaban kembali terungkap ke permukaan. Jika rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka adalah keturunan dari penguasa teknologi masa silam, maka dominasi mental yang selama ini dibangun oleh Barat akan runtuh dalam semalam. Maka menghapus Indonesia dari peta di tahun 2030 bukan hanya soal menghapus batas negara, tapi soal menghapus ingatan kolektif kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Skenario penghapusan ini dijalankan dengan cara menutup akses pada kebenaran sejarah dan menggantinya dengan narasi yang melemahkan. Mereka ingin kita percaya bahwa kita hanyalah bangsa yang baru lahir di tahun 1945, tanpa memiliki akar yang kuat ke masa lalu yang megah. Padahal, setiap jengkal tanah kita adalah saksi bisu dari kejayaan yang pernah membuat dunia gemetar. Jika kode genetik ini aktif dan terhubung kembali dengan frekuensi situs-situs energi kuno yang tersebar di sepanjang cincin api, maka Indonesia akan bertransformasi menjadi kekuatan yang tak terbendung. Hal inilah yang ingin mereka cegah dengan segala cara sebelum jendela waktu di tahun 2030 tertutup. Namun, seiring dengan semakin dekatnya tahun tersebut, tekanan yang mereka berikan justru mulai membangkitkan sesuatu yang selama ini mereka takuti, yaitu kesadaran kolektif yang mulai meletup-letup di tengah masyarakat, bagaikan magma yang siap meledak dari perut gunung api. Saat kita mendekati tahun 2030, serangan terhadap Indonesia memasuki fase yang jauh lebih halus, yaitu perang frekuensi dan kendali kesadaran. Pernahkah kalian merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, suasana sosial kita terasa sangat mudah tersulut, penuh kebencian, dan seolah-olah ada energi yang menekan kreativitas serta semangat bangsa? Ini bukan sekadar fenomena psikologi masa biasa. Para elit global memiliki teknologi pemancar frekuensi tingkat tinggi yang mampu memanipulasi gelombang otak manusia dalam skala besar. Mereka tahu bahwa Nusantara berdiri di atas titik-titik energi bumi yang sangat kuat, sebuah jaringan elektromagnetik alami yang disebut sebagai garis Ley. Dengan menempatkan infrastruktur teknologi tertentu di titik-titik strategis ini, mereka berusaha mengunci kesadaran rakyat Indonesia agar tetap berada di tingkat frekuensi rendah, yaitu rasa takut, kemarahan, dan kepasrahan. Tujuannya sangat jelas, mereka ingin memastikan bahwa saat transisi besar 2030 terjadi, rakyat Indonesia sedang dalam kondisi mental yang paling lemah. Mereka menggunakan algoritma media sosial dan teknologi satelit untuk memutus koneksi batin kita dengan tanah air dan leluhur. Inilah alasan mengapa narasi Indonesia hilang terus didengungkan melalui berbagai kanal informasi. Mereka sedang melakukan pemrograman ulang pada otak kolektif kita agar kita menerima kehancuran itu sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Dalam dunia intelijen, ini dikenal sebagai subversi ideologi dan psikologis. Jika sebuah bangsa sudah tidak percaya pada masa depannya sendiri, maka bangsa itu akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu ada satu butir peluru pun yang ditembakkan. Dunia gemetar bukan hanya karena senjata kita, tapi karena potensi frekuensi kasih dan persatuan yang dimiliki bangsa ini, yang jika bangkit mampu menetralkan agenda kontrol global mereka. Namun, yang tidak mereka perhitungkan adalah bahwa tanah Nusantara memiliki sistem imunnya sendiri yang berbasis pada alam. Gunung-gunung api yang berjajar di sepanjang kepulauan ini bukan hanya sekadar fenomena geologi, melainkan pemancar energi alami yang frekuensinya tidak bisa sepenuhnya diredam oleh teknologi buatan manusia. Getaran dari perut bumi Nusantara ini perlahan-lahan mulai sinkron dengan detak jantung orang-orang yang mulai sadar akan jati dirinya. Inilah yang disebut dengan kebangkitan kesadaran Nusantara. Semakin keras mereka menekan kita dengan teknologi dan narasi kepunahan, semakin kuat pula dorongan dari dalam diri kita untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran itu mulai terungkap melalui terbongkarnya berbagai skenario busuk yang selama ini tertutup rapi, termasuk rahasia tentang bagaimana sebenarnya mereka memanipulasi sejarah kita agar kita tetap menjadi bangsa yang tunduk. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah ingatannya tentang masa lalu. Inilah skenario besar yang sedang dijalankan untuk memastikan Indonesia benar-benar hilang di tahun 2030. Selama berabad-abad, sejarah kita bukan hanya ditulis oleh para pemenang, tapi sengaja ditulis ulang oleh mereka yang ingin kita tetap menjadi bangsa yang kerdil.
Mereka menciptakan narasi bahwa nenek moyang kita hanyalah pelaut sederhana atau petani tradisional yang tidak tahu apa-apa tentang sains tinggi. Padahal kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Dunia gemetar karena mereka tahu bahwa sejarah asli Nusantara adalah sejarah tentang penguasa samudra dan pemilik teknologi yang mampu menyelaraskan alam dengan arsitektur yang mustahil dikerjakan oleh manusia zaman itu. Dengan memanipulasi sejarah, mereka berhasil menciptakan penjara mental yang membuat kita merasa tidak mampu bersaing di panggung dunia saat ini. Manipulasi ini bukan tanpa alasan. Jika kita menyadari bahwa Candi Borobudur, Kompleks Prambanan, atau situs-situs megalitikum di seluruh pelosok negeri adalah bukti kecanggihan teknologi frekuensi dan astronomi, maka kita akan berhenti mencari jawaban ke barat. Kita akan mulai mencari jawaban ke dalam diri kita sendiri. Elit global sangat berkepentingan untuk menjauhkan kita dari identitas negara superpower masa lalu ini. Mereka ingin kita tetap terjebak dalam rasa inferior. Sehingga saat mereka menawarkan peta baru di tahun 2030, kita akan menerimanya dengan tangan terbuka, karena merasa tidak punya harga diri untuk dipertahankan. Inilah alasan mengapa buku-buku sejarah seringkali terasa hambar dan penuh dengan lubang informasi. Ada ribuan tahun kejayaan yang sengaja dihilangkan dari kurikulum pendidikan agar kita tidak pernah bangun dari tidur panjang ini. Namun, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, dinding-dinding kebohongan itu mulai retak. Penemuan-penemuan arkeologi terbaru yang seringkali disembunyikan atau diberi label semu oleh para ilmuwan pesanan justru mulai terungkap ke publik melalui kesadaran akar rumput. Mereka mencoba menutupinya dengan label pseudoscience, namun bukti fisik di lapangan tidak bisa berbohong. Ada sebuah koneksi antara kejayaan masa lalu yang dihancurkan dengan rencana penghapusan kita di masa depan. Mereka sedang berusaha memutus rantai kesinambungan peradaban kita, agar di tahun 2030 nanti Indonesia tidak lagi memiliki akar yang kuat untuk menopang badai geopolitik yang akan datang. Tapi, yang mereka lupa adalah bahwa akar Nusantara tertanam jauh hingga ke inti bumi, dan ingatan kolektif itu tidak tersimpan di buku, melainkan di dalam jiwa setiap insan yang masih mencintai tanah air ini. Saat kita berbicara tentang tahun 2030, kita tidak bisa melepaskannya dari sebuah agenda besar yang dikenal sebagai The Great Reset atau tatanan dunia baru. Bagi para perancang skenario global, dunia hari ini dianggap sudah terlalu kacau untuk dikendalikan dengan cara lama, dan mereka membutuhkan sebuah awal yang baru di mana segala sesuatunya terpusat dan terkontrol. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan sumber daya yang tak terbatas, adalah bidak yang terlalu besar untuk dibiarkan bergerak bebas dalam rencana ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa muncul narasi tentang hilangnya Indonesia. Mereka menginginkan sebuah integrasi total di mana kedaulatan bangsa-bangsa besar dilebur menjadi satu kendali sistemik yang dikomandoi dari pusat kekuatan dunia. Dalam kacamata mereka, Indonesia yang kuat secara nasionalisme adalah penghalang bagi agenda globalisasi yang ingin menghapus batas-batas negara demi kontrol ekonomi dan digital yang mutlak. Mereka ingin menciptakan sebuah masa depan di mana setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan bahkan setiap individu di Nusantara tercatat dan dikendalikan dalam sistem yang mereka rancang. Tahun 2030 ditetapkan sebagai garis akhir untuk pencapaian target-target besar ini. Dunia gemetar melihat Indonesia karena kita adalah salah satu dari sedikit negara yang masih memiliki potensi untuk mandiri sepenuhnya dan lepas dari ketergantungan sistem global tersebut. Jika Indonesia berhasil menjaga kedaulatannya atas pangan, energi, dan teknologi, maka skenario kontrol mereka akan runtuh di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, tekanan yang kita rasakan saat ini, mulai dari isu ekonomi, konflik sosial yang sengaja dipicu, hingga tekanan politik internasional, adalah bagian dari strategi untuk membuat kita menyerah sebelum tahun 2030 tiba. Mereka ingin kita merasa bahwa bergabung sepenuhnya dengan tatanan global adalah satu-satunya cara untuk selamat. Padahal itu adalah jalan menuju hilangnya jati diri bangsa. Namun, yang seringkali mereka lupakan adalah bahwa Indonesia bukan sekadar entitas administratif yang bisa dihapus dengan tanda tangan di atas kertas perjanjian internasional. Indonesia adalah sebuah gagasan, sebuah semangat yang sudah ada jauh sebelum istilah negara bangsa modern ditemukan.
Agenda The Great Reset mungkin terlihat sangat canggih dan tak terkalahkan di atas kertas, namun mereka sedang berhadapan dengan sebuah bangsa yang memiliki daya tahan luar biasa terhadap segala bentuk penjajahan. Setiap kali mereka mencoba melakukan penyeragaman melalui teknologi dan sistem kontrol, selalu muncul anomali-anomali dari akar rumput Nusantara yang tidak bisa diprediksi oleh algoritma mereka. Kekuatan tak kasat mata yang menjaga tanah ini seolah memberikan perlindungan pada mereka yang tetap teguh memegang prinsip kedaulatan. Dan disinilah letak kegagalan rencana mereka. Mereka menghitung segalanya dengan angka, namun mereka gagal menghitung kekuatan spiritualitas dan rasa memiliki yang mendalam dari rakyat Indonesia terhadap tanah tumpah darahnya. Jika kalian melihat peta dunia, kalian akan menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau, melainkan penguasa gerbang laut utama planet ini. Inilah yang disebut sebagai ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia, sebuah urat nadi yang jika tertutup sedikit saja, maka ekonomi dunia akan mengalami serangan jantung instan. Namun ada rahasia yang jauh lebih dalam di balik penguasaan jalur laut ini. Dunia gemetar bukan hanya karena kapal-kapal kargo yang lewat, melainkan karena apa yang tersembunyi di dasar Laut Nusantara. Ada spekulasi kuat di kalangan peneliti intelijen bahwa di bawah kedalaman laut kita terdapat deposit energi dan teknologi kuno yang belum pernah terjamah oleh peradaban modern. Teknologi ini berkaitan dengan penguasaan frekuensi dan energi tanpa batas yang mampu mengubah total peta kekuatan dunia. Inilah alasan mengapa kekuatan militer asing begitu sering melakukan latihan dan aktivitas bawah laut di wilayah kita dengan berbagai dalih. Mereka sedang mencari sesuatu yang bisa memberikan mereka kontrol mutlak atas masa depan. Upaya untuk menghapus Indonesia di tahun 2030 sangat berkaitan dengan keinginan mereka untuk menginternasionalisasi jalur laut ini. Mereka ingin wilayah perairan kita menjadi zona bebas yang bisa dikendalikan oleh kekuatan global tanpa perlu izin dari kedaulatan kita. Bayangkan sebuah skenario di mana laut kita tidak lagi milik kita, dan setiap sumber daya yang ada di dalamnya disedot habis untuk kepentingan agenda luar. Untuk mencapai itu, mereka harus memastikan bahwa Indonesia sebagai sebuah entitas politik yang kuat harus dilemahkan. Mereka mencoba menggunakan narasi keamanan global untuk memaksa kita menyerahkan kendali atas wilayah-wilayah strategis ini. Namun, Laut Nusantara memiliki penjaga yang tidak mereka pahami. Setiap upaya untuk mengeksploitasi rahasia bawah laut kita secara ilegal seringkali berakhir dengan kegagalan teknis yang tidak masuk akal atau fenomena alam yang tiba-tiba menghalangi niat buruk tersebut. Disinilah peran teknologi terlarang mulai dibicarakan. Ada indikasi bahwa beberapa kekuatan besar sedang mencoba menguji coba senjata pengatur cuaca dan penggetar lempeng bumi untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah-wilayah pesisir kita. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa Indonesia adalah wilayah yang tidak aman secara geologis, sehingga intervensi internasional di tahun 2030 menjadi sesuatu yang dianggap perlu oleh dunia. Ini adalah permainan yang sangat kotor dan berbahaya. Namun, laut kita adalah bagian dari sistem pertahanan alami Nusantara yang sangat kuno. Getaran frekuensi yang mereka pancarkan seringkali berbalik menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Rahasia penguasaan laut inilah yang akan menjadi penentu apakah di tahun 2030 kita akan tetap menjadi penguasa samudra atau kita hanya akan menjadi penonton saat harta karun di halaman rumah kita sendiri diangkut pergi oleh tangan-tangan yang selama ini ingin menghapus keberadaan kita. Namun, ancaman yang paling mematikan sebenarnya bukan datang dari armada kapal perang di Cakrawala, melainkan dari serangan yang menyusup ke dalam pikiran dan ruang keluarga kita. Inilah yang disebut dengan perang asimetris. Sebuah metode penghancuran bangsa tanpa perlu menumpahkan darah secara terbuka. Dunia gemetar melihat soliditas Indonesia, sehingga cara terbaik bagi mereka untuk menghapus kita di tahun 2030 adalah dengan memastikan kita hancur dari dalam oleh tangan kita sendiri. Mereka menggunakan algoritma informasi untuk menciptakan polarisasi yang tajam, di mana perbedaan pendapat diubah menjadi kebencian yang mendalam. Kita dibuat sibuk bertikai tentang hal-hal yang remeh, sementara kedaulatan kita sedang digerogoti secara perlahan. Inilah strategi Divide et Impera versi digital yang jauh lebih canggih dari apa yang pernah dilakukan oleh penjajah di masa lalu.
Melalui manipulasi sosial ini, mereka mencoba memutus tali persaudaraan yang selama ribuan tahun telah menjadi kekuatan utama Nusantara. Targetnya sangat jelas, melemahkan struktur sosial agar saat guncangan ekonomi atau geopolitik terjadi menjelang 2030, bangsa ini tidak memiliki daya tahan untuk bersatu. Mereka menyuntikkan narasi-narasi pesimisme yang membuat generasi muda kehilangan kebanggaan terhadap identitasnya. Saat kita mulai merasa malu menjadi orang Indonesia, saat itulah kita secara sukarela sedang menghapus diri kita dari peta sejarah. Para perancang skenario global ini tahu betul bahwa kekuatan Indonesia terletak pada semangat gotong royong dan kemanunggalan rakyatnya. Jika pilar ini berhasil dirobohkan, maka jalan untuk menguasai sumber daya dan wilayah kita akan terbuka lebar tanpa ada perlawanan yang berarti. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana pelemahan ini juga menyasar pada ketahanan pangan dan budaya. Kita dipaksa bergantung pada sistem luar yang tidak kita kendali sehingga kemandirian kita perlahan lenyap. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru yang tidak menggunakan peluru, melainkan menggunakan ketergantungan. Mereka ingin kita menjadi bangsa konsumen yang patuh di bawah tatanan dunia baru, bukan bangsa produsen yang memimpin peradaban. Namun di tengah gempuran perang asimetris ini ada sebuah anomali yang mulai muncul. Tekanan yang luar biasa kuat ini justru mulai memicu reaksi balik yang tak terduga. Di berbagai sudut Nusantara, kesadaran untuk kembali ke akar, kembali pada kejujuran sejarah, dan memperkuat kemandirian lokal justru mulai tumbuh subur. Ini adalah bentuk imunitas spiritual yang mulai aktif, sebuah kekuatan yang akan kita bahas sebagai rahasia mengapa mereka sebenarnya gagal menghitung daya tahan sejati manusia Nusantara. Mengapa setelah semua tekanan, manipulasi, dan perang asimetris ini dijalankan, dunia masih merasa gemetar terhadap Indonesia? Rahasianya bukan terletak pada kecanggihan alutsista kita, melainkan pada sesuatu yang mereka sebut sebagai The Indonesian Anomalies atau anomali Indonesia. Para pakar sosiologi dan intelijen barat seringkali frustrasi saat mencoba memprediksi perilaku bangsa ini menggunakan algoritma mereka. Kita adalah bangsa yang memiliki daya tahan spiritual yang tidak masuk akal bagi logika materialis mereka. Di saat negara lain mungkin sudah hancur berantakan karena krisis yang sama, masyarakat Nusantara justru memiliki kemampuan untuk tetap tenang, tertawa, dan saling berbagi di tengah kesulitan. Inilah kekuatan guyub dan gotong royong yang sebenarnya sebuah bentuk pertahanan semesta yang tidak bisa dipecahkan oleh kode komputer manapun. Para elit global sangat takut pada kekuatan kolektif yang berbasis pada rasa kasih dan ketulusan ini. Mereka tahu bahwa jika rakyat Indonesia benar-benar bersatu dalam satu frekuensi kesadaran yang murni, maka segala bentuk manipulasi frekuensi rendah yang mereka pancarkan akan netral dengan sendirinya. Ada sebuah kualitas unik dalam mentalitas manusia Nusantara yang sering disebut sebagai ilmu ikhlas atau kepasrahan yang aktif. Ini bukan berarti kita menyerah, melainkan kita memiliki koneksi batin yang sangat kuat dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Kekuatan batin inilah yang membuat kita sulit untuk dikendalikan secara total. Di mata mereka, kita adalah variabel liar yang bisa merusak seluruh rencana tatanan dunia baru hanya dengan kekuatan doa dan kebersamaan yang tulus dari akar rumput. Selain itu, mereka gemetar karena mereka menyadari bahwa Indonesia adalah titik nol keseimbangan dunia. Secara geografis dan spiritual, Nusantara adalah penyeimbang kutub-kutub kekuatan di planet ini. Jika Indonesia benar-benar bangkit dengan jati diri aslinya, maka dominasi pihak manapun akan berakhir. Mereka tahu bahwa di masa depan kepemimpinan dunia tidak akan lagi berbasis pada kekuatan militer yang menghancurkan, melainkan pada kepemimpinan spiritual yang menyatukan. Dan benih-benih kepemimpinan itu hanya ada di sini. Inilah alasan mengapa mereka mencoba segala cara untuk menghapus kita sebelum benih itu tumbuh menjadi pohon besar di tahun 2030. Mereka sedang berpacu dengan waktu melawan kebangkitan raksasa tidur yang jika terbangun tidak akan membawa kehancuran, melainkan membawa cahaya baru bagi dunia yang sedang dalam kegelapan. Kini kita sampai pada sebuah pertanyaan krusial. Kemana arah sejarah akan membawa kita? Menjelang tahun 2030, Indonesia berdiri di atas dua kemungkinan garis waktu yang sangat kontras. Jika kita terus membiarkan diri kita terpecah, jika kita mengabaikan pesan-pesan dari masa lalu, dan jika kita menyerahkan kedaulatan kita demi kenyamanan sesaat yang ditawarkan oleh sistem global, maka skenario terburuk itu bisa saja terjadi.
Indonesia tidak akan hilang karena bencana alam yang menghapus pulau-pulaunya, melainkan hilang karena ia telah kehilangan jiwanya. Kita mungkin masih memiliki nama, namun secara administratif dan ekonomi, kita hanya akan menjadi sekumpulan prefektur yang dikelola oleh kepentingan asing. Sebuah wilayah tanpa kedaulatan sejati, di mana rakyatnya hanya menjadi buruh di tanah leluhurnya sendiri. Inilah yang mereka harapkan, sebuah Indonesia yang ada secara fisik, namun tiada secara esensi. Namun ada skenario lain yang jauh lebih kuat, sebuah skenario yang membuat para elit global tidak bisa tidur nyenyak. Bayangkan sebuah Indonesia yang di tahun 2030 justru menjadi pusat gravitasi baru dunia. Sebuah negara yang berhasil menyatukan kearifan masa lalu dengan teknologi masa depan secara harmonis. Dalam garis waktu ini, tekanan yang mereka berikan justru menjadi api pemurnian yang membakar habis mentalitas terjajah kita dan memunculkan kesadaran baru. Kita tidak lagi menjadi penonton dalam persaingan dunia, melainkan menjadi penentu arah perdamaian global, kekayaan alam. Kita tidak lagi dieksploitasi untuk memperkaya pihak lain, melainkan dikelola secara mandiri untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan kemanusiaan. Ini adalah skenario Indonesia emas yang sebenarnya. Sebuah momen di mana Nusantara kembali mengambil tempatnya yang sah sebagai mercusuar peradaban. Perbedaan antara kedua skenario ini sangatlah tipis, dan garis pemisahnya terletak pada kesadaran setiap individu. Mereka yang merancang skenario Indonesia hilang sangat berharap kita tetap dalam kondisi tidak sadar dan apatis. Namun, setiap kali kita mulai mempelajari sejarah asli kita, setiap kali kita mulai memperkuat persaudaraan tanpa melihat perbedaan, kita sebenarnya sedang menghapus rencana mereka. Dunia gemetar karena mereka tahu bahwa skenario terbaik Indonesia adalah ancaman terbesar bagi sistem kontrol mereka. Kebangkitan kita akan memicu efek domino di seluruh dunia, membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk juga menuntut kedaulatan sejati mereka. Inilah perang yang sesungguhnya, bukan perang perebutan wilayah, melainkan perang perebutan masa depan. Dan kunci untuk memenangkan perang ini terletak pada langkah-langkah nyata yang harus kita ambil sebelum waktu yang mereka tetapkan itu tiba. Lantas apakah kita hanya akan duduk diam menunggu takdir yang dirancang oleh orang lain menjadi kenyataan? Tentu tidak. Mematahkan garis takdir Indonesia hilang 2030 dimulai dengan satu hal yang paling mendasar, yaitu memenangkan perang informasi di dalam pikiran kita sendiri. Langkah pertama untuk mencegah skenario buruk tersebut adalah dengan menolak narasi ketidakmampuan yang selama ini dijejalkan kepada kita. Kita harus mulai membangun kemandirian dari unit terkecil, yaitu kesadaran individu untuk berhenti bergantung secara buta pada sistem global yang tidak berpihak pada kita. Dunia gemetar saat melihat masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menjaga sumber daya lokal, memperkuat ketahanan pangan di tanah sendiri, dan menghidupkan kembali kearifan leluhur yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan alam selama ribuan tahun. Langkah pencegahan ini juga menuntut kita untuk menjadi penjaga gerbang informasi. Di tengah gempuran perang asimetris, kemampuan kita untuk memilah mana kebenaran dan mana manipulasi adalah senjata yang paling mematikan bagi para elit global. Kita harus berani mempertanyakan setiap kebijakan atau tren yang berpotensi melemahkan kedaulatan mental dan budaya kita. Selain itu, penguatan jaringan persaudaraan tanpa sekat adalah kunci. Ketika kita berhenti saling menyalahkan dan mulai saling menguatkan, frekuensi persatuan itu akan menciptakan perisai energi yang tidak tertembus oleh teknologi manipulasi kesadaran manapun. Inilah yang disebut dengan kedaulatan batin. Sebuah kondisi di mana sebuah bangsa tidak lagi bisa disetir oleh rasa takut yang diciptakan melalui berita-berita palsu atau tekanan ekonomi dunia. Secara spiritual kita perlu kembali menyapa tanah air ini. Nusantara bukan sekadar benda mati. Ia adalah ruang hidup yang merespons setiap tindakan penduduknya. Dengan menjaga etika terhadap alam dan menghormati sejarah asli kita sebenarnya sedang mengaktifkan kembali mekanisme pertahanan gaib yang selama ini melindungi kepulauan ini dari kehancuran total. Mematahkan skenario 2030 berarti kita harus menulis sendiri narasi masa depan kita melalui tindakan nyata hari ini. Jangan biarkan mereka yang tidak pernah mencintai tanah ini menentukan kemana arah bangsa ini akan melangkah. Kekuatan untuk membelokkan arus sejarah ada di tangan setiap orang yang masih memiliki keberanian untuk berpikir bebas dan mencintai Indonesia dengan cara yang paling tulus.
Karena pada akhirnya peta dunia tidak ditentukan oleh tinta para elit, melainkan oleh jejak langkah bangsa yang tahu siapa diri mereka sebenarnya. Pada akhirnya, tahun 2030 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah ujian tentang seberapa kuat kita memegang jati diri di tengah badai perubahan dunia. Narasi tentang Indonesia hilang mungkin akan terus didengungkan, peta-peta baru mungkin akan terus digambar di ruang-ruang gelap para elit global. Namun satu hal yang tidak bisa mereka hapus adalah api yang menyala di dalam jiwa setiap manusia Nusantara. Dunia memang sedang gemetar, bukan karena mereka melihat kelemahan kita, tapi karena mereka melihat raksasa yang mulai membuka matanya. Mereka tahu bahwa jika Indonesia benar-benar bangkit, tatanan dunia yang tidak adil ini akan segera berakhir. Pilihan kini ada di tangan kalian yang sedang mendengarkan narasi ini. Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya tercatat dalam sejarah sebagai saksi bisu runtuhnya sebuah bangsa, ataukah kita akan menjadi bagian dari garis keturunan yang berhasil mematahkan kutukan dan membawa Nusantara kembali ke puncak kejayaannya? Jangan pernah merasa kecil, karena di dalam darah kalian mengalir kode dari para penguasa samudra, pemikir ulung, dan jiwa-jiwa merdeka yang tak pernah bisa ditaklukkan oleh waktu. Skenario 2030 adalah sebuah tantangan terbuka bagi kita semua untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar coretan di atas kertas, melainkan sebuah mandat suci yang harus kita jaga bersama. Kita adalah penentu apakah peta masa depan akan kehilangan warna hijaunya, atau justru akan memancarkan cahaya dari timur yang menyinari seluruh dunia. Mari kita berhenti terjebak dalam pertikaian yang mereka ciptakan, dan mulai fokus pada apa yang bisa kita bangun untuk menjaga kedaulatan tanah ini. Ingatlah, sejarah tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu menunggu tangan-tangan yang berani untuk menuliskan bab terbarunya. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini hingga detik terakhir. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian kita sudah cukup sadar untuk menghadapi tantangan 2030 ini? Atau masih ada rahasia lain yang menurut kalian sengaja disembunyikan dari kita semua? Tuliskan pemikiran kalian, karena setiap suara adalah bentuk perlawanan terhadap ketidaktahuan. Bagikan video ini jika kalian merasa pesan ini harus sampai ke lebih banyak jiwa, agar kesadaran kolektif kita semakin kuat sebelum waktu itu benar-benar tiba. Karena pada akhirnya bukan mereka yang menentukan nasib kita, melainkan keteguhan kita dalam menjaga apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, di mana kita akan terus menyingkap apa yang tersembunyi di balik tabir sejarah dan konspirasi dunia. Indonesia tidak akan hilang selama kalian masih berani untuk mencintainya dengan kesadaran penuh.